Boleh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah dan seluruh jajaran pengurus yang lainnya, para alim ulama, para asatid wal asatidah, para tokoh, para orang tua, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah salat subuh dan jamaah taklim subuh rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah dan sedang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, khususnya anugerah berupa hidayatut taufik, yaitu anugerah yang sangat-sangat besar, sehingga dengan anugerah tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa dan raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilm. Thalabul ilmi kita pada pagi hari ini masih meneruskan pembahasan kita satu bulan yang lalu atau bulan-bulan setelahnya, yaitu pembahasan ilmu akidah, ilmu tauhid atau ilmu makrifat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, bahwa akidah itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama akidah Jabariyah, yang kedua akidah Qadariyah, dan yang ketiga adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah akidah Jabariyah itu? Akidah Jabariyah akidah yang hanya menekankan kepada hakikat saja,
memutuskan kepada syariat. Dia mengambil daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antaranya ada sebuah hadis yang menyatakan, yang ada di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, bahwa setelah usia manusia di dalam rahim ibunya dan usianya 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mencatat tentang usianya, tentang bahagia dan selamatnya, tentang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam api nerakanya. Oleh karenanya, mereka yang berakidah Jabariyah tidak usah melakukan apa-apa, karena kita segalanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan akidah Jabariyah. Yang kedua adalah akidah Qadariyah, sebaliknya daripada akidah Jabariyah, yang hanya menekankan kepada syariat saja, memutuskan kepada hakikat. Kalau saya tidak bekerja, tidak dapat gaji. Kalau saya tidak dagang, tidak dapat uang. Kalau saya tidak bertani, tidak punya beras. Jadi hanya mengandalkan syariat, memutuskan hakikat. Sedangkan akidah yang ketiga adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apakah akidah ahlu sunnah wal jamaah itu akidah yang memadukan antara hakikat dan syariat, mensinergikan antara hakikat dan syariat? Seperti apa mereka yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah itu? Mereka yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah adalah sungguh-sungguh mengamalkan syariat. Akan tetapi ketika berhasil, ia tidak mengakui bahwa hasil itu adalah datang dari syariat yang ia lakukan. Akan tetapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat hasil. Kemudian bagaimana apabila dia setelah berusaha untuk melakukan sesuatu dan ditempuh syariat olehnya, kemudian tidak berhasil? Maka orang yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, ia tidak pernah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ia menyalahkan dirinya, barangkali bahwa ia tidak sungguh-sungguh mengikuti syariat yang diajarkan, sehingga tidak sampai kepada apa yang diinginkan, yaitu yang disebut dengan keberhasilan. Inilah yang disebut akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita jangan sampai sering mendengar akidah ahlu sunnah wal jamaah, bahkan kita mengaku-ngaku berakidah ahlu sunnah wal jamaah, akan tetapi kita tidak tahu bagaimana akidah ahlus sunnah wal jamaah itu. Yang kita pelajari pada pagi hari ini dan pagi sebelumnya bukan akidah Jabariyah, bukan akidah Qadariyah, tapi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama adalah akidah uluhiyah atau ilahiyah. Yang kedua
akidah nubuwiyah atau akidah nabawiyah. Sama saja, ini istilah saja. Uluhiyah, ilahiyah, nubuwiyah, nabawiyah. Abah sampaikan karena kita sedang taklim. Harus disampaikan istilah-istilah ini. Jangan sampai ketika kita mendengar ada seorang ulama, seorang ustadz menyampaikan salah satu istilah sehingga kita sudah hafal bahwa ada istilah akidah ilahiyah atau akidah uluhiyah, akidah nabawiyah atau akidah nubuwiyah. Akidah ilahiyah atau uluhiyah terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, yang wajib pada Allah. Yang kedua, yang mustahil pada Allah. Dan yang ketiga, yang jaiz pada Allah. Yang wajib pada Allah jumlahnya ada 20. Yang mustahil pada Allah jumlahnya ada 20. Karena yang mustahil itu adalah kebalikan daripada yang wajib. Dan yang jaiz jumlahnya ada 1. 20 tambah 20 tambah 1 menjadi 41. Akidah nabawiyah atau nubuwiyah dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama, yang wajib pada Nabi dan pada Rasul. Yang kedua, yang mustahil pada Nabi dan para Rasul. Dan yang ketiga, yang jaiz pada Nabi dan pada Rasul. Yang wajib pada Nabi dan pada Rasul jumlahnya ada 4. Yang mustahil jumlahnya ada 4. Karena kebalikan daripada yang wajib. Yang jaiz jumlahnya ada 1. 4 yang wajib tambah 4 yang mustahil tambah 1 yang jaiz jumlahnya ada 9. 41 akidah uluhiyah atau ilahiyah tambah 9 akidah nubuwiyah atau nabawiyah menjadi 50. Ulama tauhid menyebutnya aqidatul khamsin. Apakah aqidatul khamsin itu? Bahasa Indonesianya adalah akidah 50. Apakah akidah 50 itu? Akidah 50 adalah akidah yang manakala dipelajari, diimani, akan menyampaikan seseorang iman yang sempurna kepada Allah dan iman yang sempurna kepada Nabi dan Rasul. Jadi kalau orang ingin mencapai keimanan yang sempurna kepada kepada Allah dan kepada Rasul, maka wajib untuk mempelajari aqidatul khamsin itu sekaligus meyakininya. Jadi kalau ada orang ingin mendapatkan iman sempurna kepada Allah, iman sempurna kepada Nabi dan Rasul, tidak mempelajari aqidatul khamsin, mustahil ia dapat meyakini yang sempurna kepada Allah dan meyakini yang sempurna kepada Nabi dan Rasul. Yang wajib kita pelajari dan kita yakini dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib pada Allah jumlahnya ada 20. Tentu kita bertanya, apakah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya hanya ada 20? Jawabannya tentu tidak. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya banyak. Banyaknya tidak terhingga. Sehingga malaikat-malaikat, para nabi, para rasul, tidak ada yang tahu jumlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saking banyaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kemudian kenapa yang wajib kita pelajari, kita yakini hanya 20? Jawabannya ulama tauhid telah dengan seksama melihat Al-Quran, melihat Al-Hadis, manakala umat manusia dapat mempelajari, meyakini ke-20 sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan mempelajari, meyakini 20 sifat itu, umat manusia akan dihantarkan sampai kepada iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang kedua, apakah sifat para nabi, para rasul itu hanya 4? Tentu jawabannya tidak. Sifat terpuji para nabi, para rasul itu banyak, tidak terhingga jumlahnya. Kenapa yang harus kita pelajari dan kita yakini hanya 4? Sidik, amanah, tabligh, fatonah saja. Ulama telah dengan seksama melihat Al-Quran, melihat Al-Hadis. Apabila umat manusia mempelajari, meyakini dari ke-4 sifat pokok para nabi dan para rasul, maka manusia akan digiring untuk sampai kesempurnaan iman umat manusia yang sempurna kepada para nabi, kepada para rasul. Yang wajib kita pelajari dan yang wajib kita yakini jumlahnya ada 20. Abah ingin sampaikan kepada para jamaah, kenapa Abah selalu mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi? Jawabannya karena belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akidah berbeda dengan pelajaran ilmu-ilmu yang lain. Seperti belajar ilmu fikih. Belajar ilmu fikih, misalnya kita belajar tentang wudu. Setelah kita tahu ilmunya wudu, tidak serta-merta kita harus berwudu terus. Karena berwudu ada waktunya. Wudu adalah untuk mengesahkan sholat. Usolli nawaitu rob al hadasil asgori listibahatis sholat. Aku berniat untuk berwudu untuk mengesahkan sholat. Ketika kita belajar ilmu fikih bab sholat misalnya, setelah kita mengetahui ilmu sholat, tidak serta merta kita harus terus sholat atau sholat terus, karena sholat ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ditetapkan bagi orang-orang yang beriman adalah berwaktu-waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Apalagi kalau sudah masuk kepada pelajaran zakat, itu harus dilakukan dalam 1 tahun 1 kali. Itu pun buat mereka yang nisab. Apalagi kalau masuk kepada puasa, 1 tahun 1 kali. Apalagi kalau masuk kepada pelajaran haji dan umroh, seumur hidup sekali. Akan tetapi pelajaran tauhid, pelajaran akidah, pada saat itu tahu, sampai mati kita tidak boleh lupa, harus terus ada di dalam diri kita. Tidak ada waktunya. Sejak kita mempelajari ilmu tauhid, kemudian keyakinan dari hasil belajar itu harus ditanamkan di dalam dada kita. Sampai kapan? Tidak boleh berhenti sampai akhir hayat kita. Itu bedanya pelajaran tauhid dengan pelajaran ilmu-ilmu yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita pelajari, kita imani, kita yakini, kita makrifati jumlahnya ada 20.
Yang 20 dibagi kepada 4 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Bagian yang kedua disebut dengan sifat-sifat salbiyah. Bagian yang ketiga yang disebut dengan sifat-sifat ma'ani. Dan yang keempat, tidak ada yang kelima, keenam, ketujuh, hanya 4 bagiannya disebut dengan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah jumlahnya ada 1, wujud saja. Sedangkan salbiyah jumlahnya ada 5, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima wahdaniyat. Sedangkan sifat-sifat ma'ani jumlahnya ada 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam yang ke-7. Sedangkan sifat-sifat maknawiyah sama jumlahnya ada 7, qadiron, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakalliman. Jumlahnya ada 7. 1 nafsiyah, 5 salbiyah, 7 ma'ani, 7 maknawiyah. Jumlahnya menjadi 20. Kita baru masuk pembahasan sifat yang pertama, yaitu sifat wujud. Sifat wujud itu tergolong kepada bagian yang pertama yang disebut dengan sifat nafsiyah. Kenapa sifat wujud disebut dengan sifat nafsiyah? Karena sifat wujud itu adalah wujud yang berdiri sendiri. Jadi nafsiyah itu diambil daripada nafsun. Muannasnya nafsiyah. Nafsiyah itu sendiri. Dan sendirinya tidak dengan asbab yang lain. Dia sendiri betul-betul berdiri tanpa karena yang lain. Maka disebutnya sifat nafsiyah. Jadi di dalam sebuah definisi di dalam kitab Ummul Barohim, apa itu nafsiyah? Nafsiyah itu hiya al-halul wajibatu lidzati ghairu mu'allilin bi'illatin. Artinya bahwa sifat yang wajib ada pada zat, akan tetapi tidak melalui sebuah sabab. Artinya apa? Bahwa wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan wujudnya yang lain. Wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya, sedangkan wujudnya yang lain diwujudkan oleh yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sampai kepada bahwa kita meyakini terhadap sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke dalam satu kaidah di dalam pembahasan ilmu tauhid yang berkaitan dengan sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong perhatikan baik-baik, karena inilah modal kita untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ini pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Wa yajibu alal mukallafi ayat takida wa ayarifa bi annallaha wujudun. Abah ulang 3 kali supaya terkesan dalam hati kita, paling tidak maknanya. Wa yajibu alal mukallafi ayat takida wa ayarifa bi annallaha wujudun. Wa yajibu alal mukallafi ayat takida wa ayarifa bi annallaha wujudun. Yang artinya wajibu dan wajib alal mukallafi kepada orang mukallaf. Siapa orang mukallaf itu? Yang pertama adalah orang Islam, yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah baligh, sudah lewat laki-laki 15 tahun, perempuan 9 tahun.
kemudian tidak terkena cacat baik tunarungu maupun tunawicara, dan yang terakhir adalah sampai risalah kepada mereka. Yang menjadi pertanyaan kepada kita pada pagi hari ini, kepada diri kita, kita muslim? Jawabannya pasti muslim. Kita berakal? Jawabannya pasti berakal. Kalau tidak berakal pasti diusir oleh DKM. Yang ketiga, kita sudah sampai 15 tahun buat laki-laki. Buat perempuan sudah lebih daripada 9 tahun. Jawabannya sudah lebih daripada 15 tahun, bahkan sudah kakek-kakek. Kemudian apakah kita tuna wicara? Tentu tidak, karena abah dia tidak ada yang pakai alat dengar. Apakah kita tunarungu? Tidak, semuanya sehat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sampai risalah. Apa risalah itu? Risalah itu tauhid. Siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada para sahabat, sahabat disampaikan kepada para tabi'in, tabi'in disampaikan kepada tabi'in, tabi'in disampaikan kepada para alim ulama, para alim ulama. Kebetulan abah ngaji tauhid di Manon Jaya di Tasikmalaya, disampaikan oleh guru abah Kiai Juher Afandi, dan abah menyampaikan kepada bapak-bapak. Jadi jangan ragu, abah ngaji ini bersanad sampai, nggak ngarang-ngarang, bukan lihat Google, bukan begitu. Jadi abah ini menyampaikan risalah. Jadi sampai risalah ke telinga kita. Ini lengkaplah kita menjadi orang mukallaf. Ketika kita sudah lengkap menjadi orang mukallaf, maka wajib alal mukallafi, kepada mukallaf. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kata-kata wajibu di dalam lingkup bahasan ilmu tauhid berbeda dengan wajibu dalam lingkup bahasan ilmu fikih. Wajibu di dalam lingkup bahasan ilmu tauhid maknanya ada dua. Yang pertama, wajibu indal akli. Yang kedua, wajibu inda syar'i. Yang pertama, wajibu indal akli. Wajib menurut akal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan 3 perkara yang sangat fundamental di dalam diri kita. Yang pertama ada yang disebut dengan al-jasadu, jasad dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Yang kedua yang disebut dengan ar-ruhu, ruh. Kita sudah tahu ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan jasad kita, Allah lebih dahulu menciptakan ruh kita. Dan Allah pernah datang kepada ruh-ruh umat manusia termasuk ruh kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika datang ke alam ruh, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ruh-ruh itu, alastu birabbikum? Bukankah aku sebagai Rabb kalian? Qalu, ruh-ruh itu menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, bala, sahidna. Iya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad lewat sebuah perjalanan syariat. Allah Subhanahu wa taala pertemukan ibu dan ayah kita. Maka ketika usia kita di dalam rahim ibu kita 4 bulan, payanfuhu fihi ruha, ruh yang Allah simpan di alam ruh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam jasad kita. Dan ruh-ruh itu tidak akan pernah salah masuk jasad. Memang alamatnya sudah tepat. Bagaimana mungkin Allah salah memasukkan ruh abah itu untuk jasad abah, ruh Pak Anton untuk jasadnya Pak Anton? Tidak akan pernah begitu salah.
Maka yang ketiga yang disebut dengan al-aqlu, al-jasadu, ar-ruhu, al-aqlu. Ini ketiga perkara ini adalah perkara yang berharga yang dalam diri kita. Kalau begitu, pentingan jasad atau pentingan ruh? Boleh dijawab sama Bapak-bapak? Penting jasad, penting ruh? Penting jasad, penting ruh? Jawabannya jasad penting, ruh lebih penting. Itu jawaban yang cerdas, yang benar. Penting jasad dan ruh akal atau lebih penting akal? Jawabannya jasad dan ruh penting, akal lebih penting. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Sekarang kalau ada jasad tanpa ruh, seperti apa kira-kira? Namanya mati. Kalau ada jasad, ada ruh, tidak ada akal, gila. Oleh karenanya ketiga perkara ini sangat penting kita butuhkan, al-jasadu, ar-ruhu, al-aqlu. Sekarang kita ingin tahu, karena bahwa wayajibu di dalam lingkup pembahasan ilmu tauhid, yang pertama adalah wayajibu indal akli. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban kepada akal untuk meyakini sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengetahui tentang posisi dan kedudukan akal. Apa akal itu? Ulama telah membuat takrif definisi mahwal aqlu. Al-aqlu huwa sirrur ruhani yudraku bihi ulumud daruriyat wa nazuriyat mahaluhu fil qalbi wa nuruhu fi dimaghi. Yang disebut dengan akal itu sesuatu yang lebih lembut ketimbang ruh. Yu'raku bihi ayudraku bihi, diketahui oleh akal itu an-nazuriyat wa daruriyat, yang susah dan yang mudah. Tidak ada yang susah di dunia ini oleh akal akan bisa diketahui. Mahaluhu fil qalbi, tempatnya si akal itu dalam hati. Wa nuruhu fi dimagi, cahayanya terpancar dalam otak. Itu yang disebut dengan ruh, yang disebut dengan akal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sedikit agak susah wayah nawe gitu, dan ngaji untuk mendapatkan tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketemu, nanti bahasan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita mengetahui segala sesuatu itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua alat kepada kita. Yang pertama, alatnya yang disebut dengan hissi. Yang kedua, alatnya yang disebut dengan akli, atau bahasa lain hissiyun wa akliyun. Ini dua alat untuk mengetahui segala sesuatu. Kalau Allah tidak memberikan kedua alat ini, niscaya kita bodoh semuanya, enggak pernah akan tahu. Kalau Allah tidak memberikan hissiyun wa akliyun, bodoh kita semuanya. Boro-boro akan mencapai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mudah saja kita tidak akan pernah mengetahuinya. Yang pertama, alat yang pertama yang disebut dengan hissiyun, hissi.
Apa hissi itu? Bahasa Indonesianya panca indera. 5 indera. 5 indera itu hanya Allah yang dapat buat. Oleh karenanya jangan pernah ngomong kalau ada seseorang punya indera ke-6. Indera itu cuma 5-5-nya. Kalau ada orang punya indera ke-6 pasti ngaco, pasti merem begini. Oh, nanti besok nanti kamu celaka. Itu pasti salah. Indera itu hanya ada di 5, disebutnya panca indera. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga hidung, yang keempat lidah, yang kelima tangan. Itu namanya panca indera. Ini alat yang disebut dengan hissi untuk mengikuti keinginan orang yang diberikan alat itu. Tolong perhatikan baik-baik. Untuk mengikuti keinginan orang yang diberikan alat itu. Allah memberikan mata, dengan mata semua bisa dibedakan. Apa yang tidak bisa dibedakan oleh mata? Abah bisa membedakan Pak Anton dan Bapak ini karena Abah punya mata. Yang kedua, turun lagi ke bawah telinga untuk membedakan semua suara. Suara apa yang ada di dunia yang tidak bisa dibedakan oleh telinga. Kemudian yang ketiga, turun lagi ke bawah, hidung untuk membedakan semua wangian dan bau-bauan. Ayo, bau apa, wangi apa yang tidak bisa dibedakan oleh hidung. 1001 wangi, 1001 bau bisa dibedakan dengan hidung. Bahkan kalau ada wangian yang digabung menjadi satu botol, ini hidung kita bisa menebak ini pasti 1000 bunga. Turun lagi ke bawah yang disebut dengan lidah. Maka dengan lidah 1001 rasa dapat diketahui oleh lidah. Rasa apa yang ada di dunia yang tidak bisa diketahui oleh lidah? Garam terasa asin, gula terasa manis, kopi terasa pahit. Ada di sebelah sana dicampur yang asin, yang manis, yang pedas, yang segala macam dicampur, masukin ke lidah. Lidah bisa baca, rame rasanya, kata lidah. Permen apa namanya? Nano. Pinter lidah. Semuanya diketahui oleh lidah. Yang terakhir, yang kelima, dengan raba. Ada rasa, ada raba. Kalau rasa manis, pahit, apa pedas, itu. Kalau raba lain lagi, Panton. Raba nih lain lagi. Jadi kalau nanti malam mati listrik, nggak usah bingung mau pulang ke rumah. Walaupun di rumah mertua lagi nginap, ada pembantu nginap, begitu. Kemudian tidur bersama-sama. Pak Anton nggak usah bingung, masuk aja ke rumah, nggak usah marah sama PLN, nggak usah pasang apalagi lampu, nggak usah, karena kita punya alat raba yang sangat canggih. Ini alat raba dapat mendeteksi mana mertua, mana pembantu, mana istri kita. Ini mah, ayo mah pindah mah, begitu. Subhanallah. Ini yang disebut dengan alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi keinginan kita. Tolong perhatikan baik-baik ini bahasanya. Kemudian yang kedua, ada alat yang disebut dengan akliyun, akal. Apa itu alat yang disebut dengan akal?
Alat yang disebut dengan akal itu untuk memenuhi keinginan Allah. Allah sengaja ciptakan akal kepada kita agar dengan akal kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Akal kita bahkan sampai menembus kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, Abah ingin sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ini sudah berani mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau Pak Anton menyaksikan seseorang yang nikah, Pak Anton harus ada di situ, harus melihat di situ. Kemudian kita berani mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kapan kita lihat Allah? Kapan kita bersama Allah? Kok berani-beraninya kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apa dasarnya? Pagi hari ini akan ketemu jawabannya Pak Anton. Kita dapat mengucapkan la ilaha asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, karena Allah memberikan kepada kita apa yang disebut dengan akal. Menurut akal kita, akal goriji kita, bahwa tidak mungkin ada ini alam kecuali ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada saya kecuali saya ini ada yang menciptakan. Jangankan mata, telinga, hidung, lisan, bibir, tangan, kaki, rambut selembar saja kalau saya bawa ke ahli di bidang teknologi, siapa yang bisa menciptakan? Jangankan rambut yang banyak, selembar rambut saja, bawa ke Amerika, bawa ke Swiss, bawa ke negara mana-mana yang ahli di bidang teknologi, pasti mereka tidak akan pernah mengakui bahwa itu ciptaannya, dan mereka mampu menciptakan sama dengan satu lembar rambut yang kita miliki. Pasti jawabannya yang menciptakan semacam ini itu adalah Allah. Siapa yang menembus batas itu? Akal. Karena mata kita tidak dapat melihat Allah, telinga kita tidak dapat mendengar Allah, tangan kita tidak dapat menjangkau Allah. Hanya otak kita yang dapat menembus kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita berani mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat itu Pak Anton terbagi kepada dua bagian. Ada syahadat syar'an, ada syahadat munjin. Syahadat mereka yang baru masuk agama Islam, belum belajar tauhid, itu disebutnya syahadat syar'an, yang kekuatannya hanya untuk nikah. Kalau nikah boleh bersyahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya terima nikahnya Neng Marpuah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu namanya syahadat syar'an. Syahadat syar'an itu syahadat yang bisa menjadi saksi. Syahadat syar'an itu syahadat yang bisa untuk jual beli. Akan tetapi syahadat yang ini belum bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat yang bisa memasukkan kita ke dalam surga yang disebut dengan syahadat munjin. Syahadat yang harus ngaji setiap 1 bulan sekali, di ahad keempat ngaji duduk di sini, baru kita akan mencapai yang disebut dengan syahadat munjin, syahadat yang akan dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, dan memasukkan syahadat tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan syahadat munjin. Syahadat munjin itu ditemukannya di sini ketika kita ngaji tauhid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang disebut dengan akal. Akal itu Bapak Ibu sekalian terbagi kepada dua bagian.
Ada yang disebut dengan akal goriji, ada yang disebut dengan akal tobi'i. Apa akal goriji? Akal goriji itu akalnya seseorang untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan akal tobi'i, akalnya seseorang untuk mencapai keinginan dia. Akal goriji untuk mencapai keinginan Allah, akal tobi'i untuk mencapai keinginan kita. Boleh itu akal digunakan oleh kita. Mau apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan. Habibi bisa, almarhum bisa menciptakan pesawat pakai akal tobi'i namanya. Toyota diciptakan oleh orang Jepang, itu namanya pakai akal tobi'i. Motor Yamaha apalagi Honda itu pakai akal tobi'i. Pesawat itu benda jatuh, ada baja, ada besi, ada kaleng. Kalau dilempar jatuh enggak? Tapi kenapa menjadi terbang? Bahkan terbangnya ada yang cepat, ada yang lebih cepat. Jawabannya, di dalam benda itu ada sentuhan akal tobi'i. Kenapa ada kapal laut? Padahal besi itu benda tenggelam. Tapi kenapa bisa berlayar dari satu pulau ke pulau lain? Jawabannya, di dalam benda itu ada sentuhan akal tobi'i. Kenapa ada kereta api? Kenapa ada kendaraan mobil? Kenapa ada motor? Bahkan sepeda? Jawabannya, itu semua ada sentuhan akal tobi'i. Bahkan kalau Bapak ke kampung, bakal ketemu dengan yang namanya, tahu kolecer, tahu? Kolecer tahu? Kicik, 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 kicik. Dipikir ini kenapa ya bisa muter? Begitu. Kenapa ini bisa berbunyi kicik, 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 kicik kayak begitu? Bahkan ketika gede anginnya ada suaranya, begitu. Ini karena dalam benda itu ada sentuhan akal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan kalian gunakan akal tobi'i kalian untuk keperluan kalian. Akan tetapi aku menciptakan akal dengan satu maksud, kalian untuk berjumpa dengan aku. Oleh karenanya, kalau ada orang punya akal tidak digunakan akalnya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah marah sekali. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum a'yunun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka punya akal, tapi akalnya tidak digunakan untuk mencapai kepada makrifat dengan aku. Mereka punya telinga, tidak dapat mendengarkan ayat-ayat makrifat kepadaku. Mereka punya mata, tapi matanya tidak dipakai melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan makrifat kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'am. Mereka itu tidak ubahnya seperti binatang, seperti ayam, seperti kambing, seperti kerbau, sapi, bahkan seperti anjing dan babi. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah himin dzalik. Ketika akal kita tidak digunakan yang disebut dengan akal goriji untuk mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala, makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu nih seperti ayam, kamu nih seperti kambing, kamu nih seperti kerbau, sapi, kamu nih bahkan seperti anjing dan babi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah himin dzalik. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah kitab kecil, Abah pernah ini barangkali ulama lagi berhadapan dengan
orang-orang yang perlu penjelasan lebih luas lagi dan lebih rinci lagi. Itu katanya ayam pernah dialog juga sama kambing. Kata ayam, aku mah bersyukur jadi ayam, dimanfaatkan, bermanfaat untuk orang-orang. Aku malam-malam hari di dekat subuh aku bisa bangunkan mereka, dan mereka bisa bangun dengan aku. Aku alhamdulillah, kata ayam, tidak dijadikan kambing. Rupanya kambing marah sama ayam. Yang bisa syukur emang cuma kamu. Aku juga syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kalau bulan haji yang dipakai korban kamu, kan yang dipakai korban kambing. Begitu. Aku bersyukur kepada Allah, kata kambing, tidak dijadikan anjing, karena anjing mah nggak bisa dimakan dagingnya. Anjing juga marah. Emang yang bisa bersyukur itu cuma lo. Rupanya kalau anjing itu ngomongnya suka lo rupanya. Emang cuma lo. Gue juga. Kalau anjing mah ngomongnya gue, lo, gue. Gue juga bisa syukur sama Allah. Itu yang jagain rumah-rumah, kebun-kebun umat Islam. Emang lo, kan gue. Syukur gue, kata siapa? Kata anjing, enggak dijadiin babi. Begitu. Kata babi, marah. Kata babi, emang gua tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gua syukur kepada Allah dijadikan babi daripada dijadikan manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya kalau kita tidak beriman kepada Allah, lebih hina daripada ayam, lebih hina daripada kambing, lebih hina daripada kerbau, sapi, lebih hina daripada anjing dan babi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya dibedakannya antara kita dengan binatang itu karena akalnya. Kenapa akal yang membedakan? Karena akal itu dapat menjangkau makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idza wajadtani wajadta kulla syai' wa idza faqadtani faqadta kulla syai'. Engkau mendapatkan aku, makrifat kepadaku engkau dapatkan segalanya. Jangankan dunia, surga aku berikan kepadamu. Akan tetapi engkau lepaskan aku, tidak dapatkan aku, engkau tidak akan mendapatkan segalanya. Jangankan engkau mendapatkan surga, dunia saja aku tidak akan kasih kepada kamu. Jadi kalau kita melihat ada orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita lihat secara kasat mata dia punya jabatan tinggi seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Kemudian uangnya banyak di mana-mana. Bohong kalau ia mendapatkan kebahagiaan. Bohong kalau ia mendapatkan kemuliaan. Kita harus yakin kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling untuk mengingatku, di dalam hatinya tidak ada kebesaran aku, tidak ada keagungan aku, fa inna lahu ma'isyatan donka, baginya kehidupan yang sempit walaupun kantornya sebesar istana. Allah akan buat sempit. Tanya deh kepada Jokowi, senangan kita semuanya di sini. Ya enggak? Begitu. Walaupun uang banyak, Allah akan bikin miskin. Bebasan kita, bebasan presiden, coba kira-kira. Kita bisa nongkrong makan duduk, emang presiden bisa? Enggak, bebas. Susah hidupnya. Betul enggak? Susah. Susah hidupnya. Akan tetapi kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan di alam dunia yang sangat luas, besok kita akan masuk kubur, tempat yang paling sempit. Betul? Sudah sempit, diuruk lagi. Sudah diuruk, diinjak lagi sama masyarakat. Diinjak. Sempit. Kalau kita bawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kubur akan diluaskan sejauh mata memandang. Itu kubur akan menjadi raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu penting.
Bapak Ibu sekalian, ini belum selesai Pak, masih lama, masih harus 1 jam lagi. Mungkin kita tunggu 1 bulan yang akan datang. Begitu belum nih, baru wayajibu indal akli, belum wayajibu indah syar'i. Wayajibu indah syar'i ini sedikit supaya wayajibu bisa tuntas. Apa wayajibu indah syar'i? Yang dimaksud dengan wayajibu indah syar'i, ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Artinya apabila kita meyakini terhadap sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita berupa pahala surga. Kemudian sebaliknya wa yu'aqabu ala tarkihi. Kemudian ketika kita tidak yakin kepada sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak belajar, tidak duduk di dalam majlis tauhid, di dalam majlis akidah, sehingga kita tidak mengenal sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yu'aqabu ala tarkihi, disiksa karena ia tidak belajar dan tidak meyakini. Dengan konsekuensi oleh Allah akan dilemparkan ke dalam azab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajarannya seperti itu Bapak. Abah harus sampaikan. Jadi kalau mereka yang tidak belajar ilmu tauhid, walaupun sholatnya rajin, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika memerintahkan sholat, Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat wa atuz zakat. Orang yang sholat, orang yang zakat bisa diterima sholat dan zakatnya apabila beriman. Beriman itu perlu belajar. Belajarnya itu seperti kita sekarang pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita walaupun sudah tua, walaupun baru memulai belajar tentang tauhid, tentang akidah, tentang iman, Allah Subhanahu wa ta'ala anggap bahwa kita sudah membuka pintu untuk mendapatkan iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para nabi dan kepada para rasul. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kesungguhan. Kalau kita dilihat hasil kita tidak akan masuk surga. Karena yang sudah berhasil mencapai kesempurnaan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, hanya para nabi, para rasul, dan para sahabat. Yang langsung mendapatkan pelajaran iman dari Allah langsung kepada nabi, dari nabi langsung kepada para sahabat. Kita ini, nabi itu kan belajar imannya 13 tahun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurunya Allah, muridnya nabi. Nabi mengajarkan lagi kepada para sahabat. Tiap hari iman. Kita jamaah Masjid Al-Hidayah belajar tauhidnya, belajar imannya sebulan sekali. Tapi cita-cita pengen masuk surga. Karena Allah baik, Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat kesungguhan. Mudah-mudahan yang duduk dalam majelis ini sungguh-sungguh dan istiqomah. Setiap ahad keempat, senang nggak senang, duduk nunjukkan kepada Allah, saya ini sungguh-sungguh. Ketika kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita istiqomah dan sungguh-sungguh, mati dalam keadaan belum sempurna mencapai iman kita kepada Allah, iman kita kepada para nabi dan para rasul, karena kita sedang sungguh-sungguh belajar ilmu akidah, tauhid dan ma'rifat, Allah akan kumpulkan dengan mereka yang sudah sempurna tauhid, iman, ma'rifatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alal mukallafi ayyak takida wa ayyak ripa bi anallaha maujudun. Bahasan berikutnya tunggu 1 bulan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.